Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertama-tama saya menyampaikan bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, bahkan belum bisa dikatakan buku dalam arti yang sebenarnya. Ia baru draft yang ditulis dalam waktu yang cukup singkat, kurang dari sebulan. Jadi wajar kalau memang banyak yang perlu disempurnakan, baik secara material maupun secara formal. Jadi yang diperlukan adalah pengayaan. Ini dipresentasikan tujuannya agar diperkaya oleh masukan, oleh koreksi, catatan-catatan yang nantinya bila sudah dianggap cukup, maka akan diluncurkan sebagai sebuah buku. Tapi untuk memastikan bahwa draft ini sudah menghimpun pokok-pokok pikiran utama dari pandangan dan tafsir Abi atas Pancasila, maka panitia menghadirkan bukunya dalam bentuk dummy. Kira-kira sekarang ini terkumpul 217 halaman. Buku ini terdiri dari 3 bab. Selain pengantar, bab pertama histori Pancasila, kemudian bab kedua konsepsi Pancasila, dan bab ketiga implementasi Pancasila. Bab pertama sendiri terbagi dalam beberapa bagian, utamanya menelusuri fakta Pancasila sebagai sebuah konsensus, sebagai sebuah produk atau buah kontrak sosial. Jadi kita tidak sekedar mengikuti narasi yang sudah berkembang bahwa ada konsensus, ada kesepakatan, dimulai dari terbentuknya PPU PKI, begitu saja, tapi kita mencari faktanya agar nantinya dapat kita justifikasi secara teologis. Jadi dari mana munculnya Pancasila sebagai sebuah konsensus, itu yang kita telusuri dalam bab pertama, histori atau sejarah Pancasila. Memang lahirnya Pancasila itu pada 1 Juni mungkin, atau ya kira-kira di situ, 1 Juni 45. Tapi itu Pancasila ketika dipresentasikan. Dan untuk menelusuri jejak historisnya sebagai sebuah konsensus, kontrak sosial yang konsekuensinya adalah mengikat, maka kita mencarinya sampai ke belakang, sangat jauh sekali. Misalnya ada organisasi keulamaan, di situ juga menunjukkan ada partisipasi intens dari para ulama. Kemudian ada juga organisasi putra yang juga menggambarkan adanya partisipasi yang bisa dianggap sebagai indikasi keterlibatan beberapa tokoh yang mewakili umat Islam dalam membentuk Pancasila. Juga kelompok nasionalis yang mendukung berdirinya konsensus terhadap Pancasila. Tentu bukan Pancasila sebagaimana yang sudah
baku disampaikan oleh Bung Karno, tapi untuk memastikan bahwa Pancasila ini bukan buah pikiran yang tiba-tiba diterima oleh semua orang, nah disitulah kita melakukan penelusuran secara historis. Bab 2, setelah kita menemukan indikasi-indikasi bahwa Pancasila itu adalah buah konsensus kontrak sosial, maka sebagai organisasi Islam, organisasi Islam yang memilih Ahlul Bait sebagai metode memahami Islam, kita hendak memastikan penerimaan kita terhadap Pancasila itu tidak keluar dari dasar teologi Syiah. Maka dari itu, pada bab kedua ada 2 bagian. Bagian pertama berbicara tentang asas. Apa itu asas? Apakah ia asas? Apakah dia ideologi? Kemudian apa konsekuensinya? Itu yang dipelajari. Kemudian apa relasinya dengan agama? Apakah dikotomis ataukah tidak? Apakah relasinya itu relasi irisan ataukah asosiasi dan seterusnya. Juga dihubungkan dengan konsep syariah, khilafah, bagaimana kita memahami posisi Pancasila yang diterima sebagai asas, itu hubungannya dengan klaim konsep-konsep dalam Islam tentang otoritas seperti khilafah atau hukum agama yang kita sebut dengan syariah dan seterusnya. Pada bagian kedua dari bab kedua itu kita langsung masuk dalam tafsir interpretasi sesuai dengan apa yang sudah kita bangun pada bagian pertama di bab kedua, yaitu menyangkut sila demi sila. Sila ini bersifat hierarkis, artinya apakah dia dari bawah ataukah dari atas. Kalau mengacu kepada pidato Bung Karno memulainya dari kebangsaan, sehingga kita menyebutnya itu dengan pendekatan Soekarno lebih mengedepankan aspek induktif, kemudian berakhir dengan ketuhanan yang mengikat. Ataukah deduktif, sebagaimana yang sudah baku sekarang dimulai dari sila ketuhanan. Kita juga gambarkan bahwa Pancasila ini memuat dua dimensi universal dan dimensi partikular atau dimensi keumatan, yaitu sila pertama dan sila kedua, ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang lintas ruang dan waktu, menerjang semua batas-batas geografis. Kemudian ada sila ketiga, sila keempat, sila kelima, yang berdimensi kebangsaan, yang tentu sifatnya lebih khusus. Kemudian kita masuk pada sila pertama, ketuhanan. Persepsi kita tentang ketuhanan kita jelaskan, kemudian bagaimana kita memahami ketuhanan itu dengan mencari tafsir-tafsir yang sudah berkembang tentang ketuhanan yang Maha Esa. Ada polemik tentang ketuhanan, apakah ketuhanan itu kata benda, ataukah ketuhanan itu kata sifat, dan seterusnya, sampai kita sampai kepada kesimpulan bahwa ketuhanan adalah kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan secara umum. Kemudian yang Maha Esa juga kita tafsirkan dalam pengertian yang luas dengan memperhatikan fakta sejarah penerimaan Pancasila pada bab pertama yang diterima oleh semua kalangan lintas
agama. Tentu yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa itu pasti sudah mengakomodasi keyakinan kelompok-kelompok di luar Islam yang juga punya pemahamannya sendiri tentang monoteisme, keesaan, tauhid, dan seterusnya. Sebetulnya kalau kita mau lihat lebih jauh, keesaan itu merupakan benang merah yang mempertemukan hampir seluruh keyakinan tentang Tuhan. Apalagi dibuktikan secara ontologis, eksistensi dan kesatuan itu punya hubungan afinitas, dia tak terpisahkan, satu ada itu berarti satu, satu itu berarti ada, dan itu sudah terselesaikan secara filosofis, secara ontologis. Begitu juga esa. Jadi Tuhan, esa, ada itu tiga kata yang berbeda, tapi dia memiliki instanta, memiliki manifestasi, memiliki fakta eksistensial yang satu. Kemudian pada sila kedua tentang kemanusiaan, kemanusiaan adalah sebuah identitas yang paling luas, mempertemukan semua manusia, sama dengan kata ketuhanan, kemanusiaan diawali dengan ke, diakhiri dengan an, menandakan adanya sebuah konsep universal yang sebetulnya mempertemukan semua umat manusia selama dia menggunakan akal sehat. Dan itu dari situlah terbentuk adanya agama atas dasar fitrah. Jadi kita jelaskan bahwa agama yang primer, agama yang paling primordial itu adalah agama kemanusiaan yang sudah ditegaskan dalam Al-Quran sebagai fitrah yang muncul dalam bentuk hukum-hukum dan norma-norma etik, norma-norma logik, dan itulah yang menjadi dasar terbentuknya hukum-hukum yang disepakati oleh umat manusia. Kemudian kemanusiaan kita tafsirkan sebagai ketuhanan yang imanen. Jadi Tuhan itu muncul dalam bentuknya yang imanen berupa konsep kemanusiaan yang diterima oleh setiap orang. Sehingga ketika kita melihat manusia, maka yang utama adalah identitas kemanusiaannya sebelum kita melihatnya dengan identitas agama, keyakinan, mazhab, bangsa, dan lain sebagainya. Fakta itu nyata ada, dan kita juga mengalami dalam kehidupan sehari-hari selalu melihat segala sesuatu dari identitasnya yang paling sublim, yaitu kemanusiaan. Kemudian disitulah kita sebut dengan umat. Jadi di sini karena umat itu satu, umat itu berada dalam satu konsep yang sama. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya umatmu yang satu. Atas dasar apa? Atas dasar ketuhanan, atas dasar kemanusiaan. Jadi sebetulnya kemanusiaan itu sendiri adalah ketuhanan. Sebab kalau benar-benar karena kemanusiaan, dan kemanusiaan itu sesuatu yang abstrak, abstrak itu spiritual, berarti terbersit di dalamnya adalah divinitas dan ketuhanan. Sehingga kalau benar-benar orang mengaku terdorong oleh rasa kemanusiaan, dia pasti tidak menginginkan sesuatu yang bersifat material. Tidak ada sesuatu yang jadi tujuan dia dalam melakukan sesuatu. Sebab kalau dia melakukan sesuatu tujuannya untuk mendapatkan feedback dari itu bukan kemanusiaan. Itu hanya transaksi yang dikemas dalam bentuk narasi-narasi. Gitu kira-kira. Jadi kemanusiaan dan ketuhanan itu dalam ajaran Ahlul Bait itu menyelesaikan problem ketuhanan dan otoritas yang terdelegasikan. Karena kita memahami otoritas yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia itulah menyelesaikan problem perbedaan relasi antara Tuhan dan manusia yang tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Karena Tuhan beda dengan manusia, manusia beda dengan Tuhan. Nah, mediasi yang diciptakan oleh Allah mempertemukan aspek kemanusiaan dan aspek ketuhanan dalam konsep otoritas kesucian. Kemudian sila berikutnya adalah sila kemanusiaan yang sudah dibentuk dalam aspek kesamaan antar manusia di Indonesia. Jadi dengan memperhatikan ketuhanan dan kemanusiaan yang sudah dibatasi oleh Indonesia, maka semua nilai-nilai universal ketuhanan dan kemanusiaan itu di breakdown, diturunkan dalam lingkup sebuah kontrak sosial dibatasi oleh negara dengan aturan-aturan yang sama. Baik sila ketiga, keempat, dan kelima.
Tentu masing-masing sila kita juga punya penafsirannya yang kalau disampaikan cukup dalam. Misalnya bicara tentang persatuan Indonesia itu menunjukkan apa makna persatuan, karena satu dan esa itu punya makna yang sebagian orang berbeda. Orang memahami ada bersatu, kesatuan, persatuan, penyatuan, itu masing-masing memiliki konsekuensi filosofis yang tidak sama. Karena itu persatuan Indonesia menandakan adanya perbedaan-perbedaan. Dan karena adanya perbedaan-perbedaan, maka persatuan di sini dimaksudkan adalah diikat oleh kesamaan-kesamaan. Dan kesamaan-kesamaan itulah yang membentuk sebuah komitmen bersama sebagai sebuah bangsa. Nah, bangsa-bangsa berbeda-beda. Allah SWT juga menciptakan adanya bangsa-bangsa, meskipun mereka dipertemukan oleh satu prinsip keumatan, yaitu ketuhanan dan kemanusiaan. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Jadi justru Al-Qur'an yang menegaskan bahwa bangsa-bangsa itu memang harus berbeda-beda. Kalau ada yang berusaha untuk menyatukannya, kalau berusaha untuk membuatnya jadi satu, justru bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri. Karena itu kita tidak boleh kehilangan identitas kita yang paling universal, yaitu kebertuhanan, juga kemanusiaan, tapi pada saat yang sama kita juga harus mengafirmasi identitas kebangsaan kita, dan itu sesuai dengan kontrak yang dibangun. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, ini juga memberikan sebuah makna baru. Justru paling salah satu tawaran penafsiran Abi yang mungkin belum pernah ditawarkan oleh banyak pihak, atau setidaknya sejauh ini belum muncul, adalah penguatan pada makna hikmah. Hikmah di sini memiliki dua sisi. Ketika mereka yang mewakili, mereka yang bermusyawarah diharapkan melahirkan produk-produk yang hikmah, maka undang-undang itu harus memiliki makna wisdom, kebijaksanaan. Dan agar bisa melahirkan produk-produk undang-undang yang hikmah, maka mau tidak mau mereka yang bermusyawarah, mereka yang mewakili masyarakat harus memiliki wisdom. Itu artinya tidak bisa seseorang menjadi wakil kemudian bermusyawarah hanya karena dia memiliki popularitas, hanya karena dia memenangkan sebuah polling, tapi dia harus dipastikan dia memiliki kompetensi, integritas yang terukur dan terverifikasi. Tidak cukup hanya karena dia hebat, dia bagus, dia dikenal populis, tapi dia tidak memiliki wisdom. Makna wisdom inilah yang sebetulnya memperkuat makna legitimasi secara samar yang diharmoniskan dengan akseptabilitas antara masyru'iyah dan makbuliyah, sehingga kita tidak akan banyak melahirkan gugatan-gugatan terhadap undang-undang, tidak melakukan banyak judicial review atau penentangan terhadap peraturan-peraturan yang diterapkan dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi yang sibuk untuk mempertanyakan penegakan hukum dan seterusnya, atau produk hukum maksud saya, bukan penegakan hukum. Sampai di situ kita berhenti, lalu kita pindah ke bab ketiga. Oke, ini semuanya berbicara tentang yang semestinya dan semuanya bagus, ya. Semuanya juga memberikan penafsiran yang berbeda-beda, tapi semuanya pasti baik. Persoalannya bagaimana kita mempertanyakan implementasi dari konsepsi. Apa arti sebuah konsep semegah apapun bila kita tidak juga mempertanyakan bagaimana konsepsi yang megah itu juga diterapkan. Nah, pandangan kita, interpretasi kita dalam persoalan implementasi juga harus selaras dengan konsepsi. Jadi kalau konsepsi kita sudah utuh, maka apa yang kita harapkan dari implementasi juga harus selaras dengan konsepsi kita. Disitulah kita mungkin punya banyak persoalan-persoalan terkait dengan produk-produk undang-undang, penegakan hukum, dan seterusnya yang tentu sangat terbuka untuk diperkaya dengan komentar para ahli dan seterusnya. Oke, ada memang yang terlewat dari saya. Mengapa? Jadi ada latar belakang dan ada latar depan. Mengapa harus meluncurkan buku ini? Kan organisasi kecil.
Organisasi yang komunitasnya kecil, ya yang masuk dalam organisasi ini tentu lebih kecil lagi. Kecil-kecil cabai rawit. Dan mengapa tidak mengikuti organisasi yang sudah ada, yang sudah tampak yang paling Pancasilais, yang paling top. Ini kita kan masih sibuk dengan masih sesat, masih ini, kan masih kecil ibaratnya. Kenapa kita? Ya karena Islam, ya saya ingin bicara Islam, tidak apa-apa ya. Di sini ada para ustadz yang bikin saya kadang-kadang kebingungan. Islam itu wahyu, agama suci, tunggal, sudah pasti benar. Tapi ketika kita meyakini dia pasti benar, ya kita tetap mempersepsinya. Karena persepsi kita tidak pasti benar. Kalau pasti benar kita semua jadi nabi. Bubar agama ini. Kan tidak sama orang yang tahu dan orang yang hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ada level, dan itu bukan ketidakadilan tapi memang takdir. Ada fakta perbedaan pemahaman setiap orang. Dan karena itu muncul mazhab. Jadi sebetulnya Islam, agama apapun yang kita pahami itu tidak akan pernah lepas dari mazhab. Jadi jangan pernah kita menganggap agama Islam kita itu agama Islam yang diterima oleh Nabi dan dijaga oleh para suci, manusia suci. Akhirnya kita jadi Nabi semua dan dari Imam Suci, tidak akan sama. Karena ada hukum gradasi yang sudah determinan. Kita tidak bisa berubah. Setiap orang punya capaian dan stage eksistensialnya sendiri. Karena itu ada level, ada manazil, ada ahwal, ada urutan-urutan. Dan karena itu kita semuanya memahami agama dengan persepsi. Makanya disebut dengan mazhab. Entah mazhab itu personal ataukah komunal, entah mazhab itu sekedar pendapat-pendapat sporadis, atau mazhab yang memang diorganisir formal atas nama tokoh. Tapi intinya kita tetap mendekati agama wahyu dengan persepsi kita, dengan pemahaman kita, dengan pertanggungjawaban kita. Nah, muncullah mazhab-mazhab. Nah, mazhab-mazhab ini juga tidak satu ternyata. Syiah itu tidak kemudian semuanya bisa mengikuti satu pemahaman yang sama. Setiap orang juga memiliki pemahaman yang berbeda. Pemahaman yang berbeda itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor lingkungan dan seterusnya. Nah, di antara semua informasi tentang Syiah, narasi, hadis, teks sejarah atau apapun itu bisa semuanya dianggap sebagai bagian dari keyakinan Syiah. Bagian dari ajaran Syiah. Tapi kita tidak mungkin memiliki pemahaman yang sama meskipun sama-sama Syiah terhadap banyak pemahaman, turunan-turunan. Karena itu, kita tidak bisa bertanggung jawab terhadap setiap keyakinan Syiah orang. Karena fakta keragaman, pemahaman dalam satu mazhab pun ada. Bahkan dalam versi sejarah pun orang bisa berbeda-beda. Nah, daripada kita sibuk atau kita harus bertanggung jawab terhadap pemahaman orang yang Syiah, sementara kita tidak ikut berada di dalamnya. Karena seseorang menjadi Syiah itu adalah keputusan personal, tidak ada mazhab yang paling cair. Setiap orang merasa dirinya sudah Syiah, apakah sesuai dengan parameter epistemologisnya atau tidak. Tiba-tiba dia tertarik dengan berbagai macam latar belakang, tendensi dan motivasi. Sehingga akhirnya melahirkan sikap dan perilaku yang juga berbeda-beda. Dan karena itu muncullah efek yang berbeda-beda pula. Terjadilah keragaman, kalau kita tidak menyebutnya kekacauan dan kesemrautan. Nah, kita sering disibukkan oleh itu menjadi pemadam kebakaran. Atau kita diminta pertanggungjawaban atas pandangan orang. Saya sering itu diminta, Ustaz tolong tanggapi ini. Loh, saya bukan sapi aduan, Bung. Jadi orang berdebat, kemudian kita suruh nanggapi. Orang bikin video, kita suruh nanggapi. Ini habis kita menjadi orang yang hanya nanggapi orang. Lelah dengan itu, kita tidak bertanggung jawab terhadap pemahaman banyak orang. Kita tidak mau bertanggung jawab terhadap orang yang memang tidak punya ikatan dengan kita. Anda Syiah, tapi kita tidak bertanggung jawab terhadap Anda, dan juga tidak bertanggung jawab kepada kita. Kita bisa berinya pertanggungjawaban, kita bisa menuntut seseorang, dia juga bisa menuntut kita, saling menuntut, itu apabila ada kontrak. Ada kerjasama, Anda bisa melakukan kritik. Kalau Anda punya anak di sekolah, sekolah itu tidak memberikan sesuatu yang mestinya diberikan ketika Anda memasukkan anak Anda di sekolah, tidak sesuai dengan kontrak, Anda berhak untuk mengkritik. Kritik justru harus dilakukan, karena itu bagian dari partisipasi Anda.
dalam sebuah kontrak. Tapi ketika Anda tidak berada di dalamnya, Anda tidak berhak menuntut. Nah, organisasi ini hanya bertanggung jawab terhadap orang yang di dalamnya. Orang-orang yang menerima hak dan kewajibannya. Orang-orang yang mau menjalankan perannya sesuai dengan kapasitas. Dia tidak terikat oleh syiah manapun. Tidak terikat oleh hanya sekedar sesama syiah. Memang ada identitas yang mempertemukan kita kemadhaban. Ada identitas lagi yang keagamaan, keislaman, dan seterusnya. Tapi kita tidak punya hak terhadap seseorang. Karena itu kontraklah yang membuat kita saling bertanggung jawab terhadapnya. Ketika kita membangun kontrak, kita harus sepakat untuk memilih sebuah penafsiran yang relevan menurut kita terhadap keyakinan. Ajaran-ajaran ini boleh jadi disikapi dengan cara yang berbeda-beda. Sebagaimana kita tahu, dalam Syiah ini ajarannya memang ditemukan oleh satu narasi yang sama. Otoritas setelah Nabi, bahwa agama ini juru bicaranya hanya Ali. Tapi kemudian ada perbedaan-perbedaan di bawahnya. Di bawahnya lagi bahwa otoritas ini memiliki satu sistem memahami Al-Quran dan Sunnah maksumin, Nabi dan para orang suci, sehingga semuanya juga sepakat. Tapi di antara semua yang memahami bahwa Nabi dan Al-Quran dan Nabi serta para imam suci mereka adalah penjelas Al-Quran, mereka adalah yang menyampaikan agama Islam, mereka lah yang capable, mereka yang ditunjuk, muncullah penafsiran yang berbeda-beda. Sehingga tidak heran bila dalam turunan-turunan keyakinan, doktrin-doktrin terjadi perbedaan. Sampai di situ pula, dalam memahami hukum pun ada metode yang berbeda-beda. Ada kelompok akhbari, ada kelompok usuli. Ini dua epistemologi fikih yang tidak sama. Konsekuensi dari pemahaman tadi, dari interpretasi. Jadi nggak perlu kaget kalau Syiah ternyata berbeda. Tidak ada yang tidak berbeda. Semua orang pasti berbeda. Kita saja memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Nah, disitulah kita akhirnya menemukan, oh ternyata Syiah usuli. Karena itu yang memudahkan orang. Munculnya sebuah hierarki pertanggungjawaban dalam taklif antara yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Ada mustafsir, yang baru, mu'alafnya orang Syiah. Tapi kalau di dalam masyarakat yang tidak terorganisir tidak jelas yang mana yang mu'alaf, yang mana yang tokoh, yang mana ya diadukan yang semerawut. Karena ya salah satu ciri khas dari masyarakat Syiah, orang menjadi Syiah itu karena kesadaran sendiri. Tidak ada yang menyuruhnya, artinya tidak ada yang menariknya masuk, tidak ada juga yang keberatan dia keluar. Santai itu, silakan masuk dan silakan keluar kalau memang itu menjadi pilihan Anda. Tidak ada yang diratapi, tidak ada yang. Nah, ini yang menjadi kekuatan, tantangan sekaligus kelebihan, kekurangan sekaligus kelebihan. Kelebihannya independensi, sikap kritis. Kekurangannya sulit koordinasi. Terlalu memahami imamah sampai akhirnya sendiri tidak berimamah. Jadi saking meresapi konsep imamah sampai cuma resapan imamah itu. Tidak pernah dalam kehidupannya paling tidak berimamah dibanding yang tidak punya imamah. Jadi sudah benar-benar terjadi kekacauan. Nah, dari situ kita juga melihat bahwa kita ini setelah kita memilih konsepsi kita tentang usul, bahwa kita ini percaya pada hak kewajiban taklif itu berdasarkan kompetensi urutan-urutannya, mukallid, kemudian aturan dan mekanismenya serta cara-caranya itu harus disepakati untuk hal-hal yang berhubungan dengan fikih, syariat dan seterusnya. Kemudian masuk lagi ke tingkat yang lebih tinggi sampai akhirnya kita memahami bahwa otoritas ini berada dalam sebuah jalinan masyarakat yang begitu terpadu sampai kepada individu-individu sebagai mukallaf. Nah, pada saat yang sama kita sadar terjadinya interaksi antar individu-individu sesama penganut Ahlul Bait memiliki kepentingan yang sama. Nah, dari antar kepentingan berada dalam satu wilayah yang sama, dengan cita rasa yang sama, dengan semangat yang sama, dengan memahami tantangan yang sama. Disitulah akhirnya kita harus mau tidak mau memilih sebuah penafsiran. Artinya tidak cukup Syiah, kita bukan. Dan di Indonesia ini orang tidak lihat agamanya atau mazhabnya. Kita tidak ingin ketika berada dalam sebuah organisasi ini dilihat sebagai Syiah,
tapi sebagai organisasi Syiah. Karena itu konkret, itu formal. Negara ini tidak berurusan dengan keyakinan yang abstrak. Jadi Anda tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya karena Anda Syiah. Pejabat kalau ada yang tanya, itu salah. Saya Syiah, saya Sunni, saya non Syiah, non Sunni, mau Muslim, mau Muslim. Tidak ada dasar legal konstitusional. Dan karena itu kita juga jangan mengafirmasi. Ketika berada dalam ruang bangsa, kita lihat diri kita sebagai individu, sebagai warga negara. Anda tidak harus menyebutkan keyakinan agama atau mazhab Anda. Karena negara ini tidak mengurusi mazhab, tidak mengurusi agama. Itu yang paling perlu untuk ditekankan oleh kita. Dan karena itu, kita akan melihat diri kita tidak semata-mata sebagai penganut mazhab Syiah. Tapi kita bagian formal dari sebuah kontrak yang kita bangun dalam sebuah organisasi. Dan organisasi ini berada dalam sebuah konstruksi bangsa yang sudah menerima sebuah asas. Atas dasar itu kita tancap gas dan tidak ada minder sedikit, kecil hati sedikit. Kenapa? Karena kita paling konsisten dengan asas bangsa dan negara. Tidak hanya kita menulis buku ini, tidak hanya supaya orang tahu bahwa kita ini mau meneriakkan NKRI harga mati gitu aja, enggak. Bahwa kita ini Pancasila. Kita menafsirkannya dan kita bertanggung jawab terhadap. Kita memahaminya dan kita mau menafsirkannya sesuai dengan pertanggungjawaban logis kita. Bukan hanya sekedar meramai-ramaikan. Tidak ikut lomba narasi kita. Tidak umbar retorika. Dan kita juga tidak setengah-setengah dalam memberikan penafsiran. Layak untuk didialogkan. Dan karena itu, dengan segala kerendahan hati, kita declare. Kita menerima ke asas konsep ini, bukan untuk ikut-ikutan, bukan untuk tidak disesatkan. Sesatkan kita tetap punya penafsiran ini. Tidak ada urusan dengan itu. Karena apa? Karena kita sadar hak kita sebagai warga negara. Sadar bahwa kita adalah bagian integral dari bangsa ini. Sadar bahwa kita adalah sebuah entitas formal yang telah disahkan oleh lembaga negara yang kita percaya berasas kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Karena itu, mari kita berdialog dengan kerendahan hati, tapi dengan percaya diri. Lalu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melakukan edukasi internal kepada pengurus, para kader, sekaligus edukasi kepada mereka yang mungkin ingin melihat konsep kita. Ternyata konsep kita bisa digunakan oleh siapapun. Penafsiran ini terbuka oleh siapapun, agama apapun, mazhab apapun. Dan kita harapkan ini juga memperkaya khazanah ideologi dan asas Pancasila yang sudah terus dikembangkan, diperkaya dalam berbagai macam forum karya-karya. Sekaligus juga memberikan sumbangan kepada bangsa ini, terutama kepada otoritas, mereka yang mendapatkan mandat, mereka yang dipilih, mereka yang mendapatkan amanat dari bangsa ini untuk melindungi bangsa ini, apapun agamanya, apapun mazhabnya. Dan karena itu kita tidak ingin menerima, mulai saat ini, tidak menerima perlakuan diskriminatif. Tidak membenarkan semua tindakan yang berusaha mengidentikan kita dengan identitas yang tidak ada sangkut pautnya dengan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ya, sampai di situ kira-kira gambaran umumnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.